Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pengacara dari Rosy Zai menjadi sorotan netizen. Netizen pun mengungkap udang di balik batu yang dimaksud dari pengacara Rosy Zai sampai mau membela public enemy atau orang yang banyak dimusuhi oleh publik karena dianggap perbuatannya sangat mengorbankan perasaan Norma Risma, yaitu diduga berselingkuh dengan ibu dari Risma sendiri, yaitu mertuanya sendiri. Maka dari itu netizen pun akhirnya gerak cepat untuk membongkar apa maksud di balik pengacara dari Rosy Zai sehingga mau mendampingi orang yang menjadi public enemy tersebut. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis di Fakta 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, menjadi pengacara dari Rosy Zai tentu sangat beresiko. Resikonya adalah menjadi musuh publik atau public enemy. Pengacara dari Rosy Zai ini memang bukan pengacara yang dikenal. Wajahnya tidak pernah muncul di media. Dan netizen pun curiga dengan maksud dari pengacara ini. Netizen berspekulasi dan mengungkap udang di balik batu yang ada di dalam hati dan pikiran pengacara Rosy Zai. Karena netizen menengarai bahwa Rosy dan keluarganya tidak mungkin sanggup membayar pengacara. Karena diketahui Rosy adalah karyawan dari Indomaret. Tentunya tidak banyak penghasilan yang dipunyai oleh Rosy. Tetapi mengapa pengacara ini mau? Dan memang segalanya di zaman dunia media sosial ini tidak bisa dihitung dengan uang. Netizen menengarai bahwa keinginan dari pengacara ini hanya untuk memperlihatkan dirinya ke publik. Istilahnya adalah panjat sosial atau pansos. Di era media sosial ini memang media sosial jika tidak dimanfaatkan untuk marketing atau branding dirinya, maka akan sangat rugi. Maka dari itu banyak yang memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan dirinya ke ranah publik. Boleh jadi diawali dengan kontroversi, diawali dengan cap buruk. Banyak sekali orang-orang atau artis-artis yang dulunya memanfaatkan hujatan-hujatan netizen untuk naik ke permukaan. Namun setelah hujatan-hujatan itu berada di titik puncaknya, maka dia akan mengubah image-nya dengan minta maaf atau dengan merasa bersalah atau yang lain sebagainya. Di sini tentu ada resiko yang harus ditanggung, terutama oleh Rosy Zai sendiri. Jangan-jangan nanti di tengah jalan akan ditinggal saat kasus hukumnya mulai naik. Hal itu pernah dialami oleh artis dangdut Tiara Marlin yang waktu itu berkonflik dengan keluarga dari Haji Faisal. Waktu itu Tiara Marlin di backup oleh pengacara Firdaus Owiwobo. Dugaan yang disangkakan adalah pencemaran nama baik, karena waktu itu Tiara Marlin sempat berbicara di media sosial bahwa Vanessa Angel ini hamil duluan dan hamil di luar nikah sebelum dia menikah dengan Bibi Ardiansah. Kemudian waktu itu pengacara Firdaus Owiwobo dengan lantang membela Tiara Marlin. Namun waktu itu Haji Faisal tidak main-main. Haji Faisal menyewa pengacara sekelas Sandi Arifin untuk mempidanakan dan memenjarakan Tiara Marlin. Ternyata kasus hukumnya bisa berjalan. Tiara Marlin jadi tersangka dan harus melakukan laporan bolak-balik ke Polsek Depok waktu itu. Bisa jadi ini juga demikian.
Rozi Zai yang ingin memanfaatkan kasus ini untuk ketenaran, boleh jadi nanti bisa saja dibui. Karena yang dihadapi juga bukan orang main-main seperti Denny Sumargo dan juga Norma Risma yang sudah mendapatkan simpati dari Hotman Paris, pengacara handal yang suka membela hak-hak orang teraniaya. Nah, untuk pengacara memang tidak terlalu beresiko jika memang dikira nanti akan tidak masuk laporannya atau kalah, maka tinggal berbalik arah begitu saja. Nah, itulah yang diungkap oleh netizen udang di balik batu dari pengacara Rozi. Benar tidaknya tentunya orangnya sendiri yang tahu, tetapi netizen memang juga berhak berpendapat di era kebebasan media sosial seperti ini. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silakan saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, ini ya, ke saudara NR ya. Tobat, Bapak bilang. Bapak ini gimana sih? Tobat. Anda sehat, Pak? Hah? Kamu laki-laki loh, Pak. Jangan karena kamu laki-laki, terus kamu udah membela, udah dikasih produk, masih minta pabriknya. Gimana nih bapaknya? Tobat. Terus, surga itu ada di telapak kaki ibu. Iya, anak kecil aja udah tahu, Pak, namanya surga di telapak kaki ibu. Masa iya kalau di telapak kaki ibu, kakinya ibunya dipotong, terus disimpan? Ya nggak gitu juga, Pak. Coba deh posisikan ya. Nih ya, Pak ya. Coba lo posisikan ya, Pak ya. Istrimu, kan. Terus selingkuh dengan menantumu. Hatimu kayak gimana, Bapak Ki? Bapak ini ya kadang-kadang, aduh, heran aku ya, Pak ya. Anda sehat, Pak? Ada gila loh, Pak ya. Nggak gila kan, Pak? Masa iya, Pak? Bayangin aja itu. Bapak ini punya anak gadis cuma satu nih ya. Terus nikah nih ya. Istrinya Bapak tuh ya bercumbu sama menantu. Yang sakit siapa, Pak? Bapak sama anak kan? Oh, orang salah kok dibela. Gimana nih Bapak ya? Baru kali ini loh ada pengacara mau ngebela orang salah. Itu ujung-ujungnya kayak Pak Sambo tuh. Pak Sambo aja udah ngomong kalau Bu PC itu dibikinin skenario lagi week-week atau apa itu, dia aja minta maaf. Sekelasnya Pak Sambo aja minta maaf. Bapak nih kadang-kadang ente kadang-kadang. Hati-hati loh, Pak. Kalau Bapak bikin statement kayak gitu ya, takutnya nanti kalau Bapak punya menantu, istri Bapak digerayangin. Pikir dong, Pak. Salam waras.